Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Kamu tahu nggak, kebiasaan minum air putih di pagi hari, yang sering kita anggap sehat, ternyata bisa berbahaya bagi lansia jika caranya tidak tepat? Namun sebelum kita mulai pembahasan lebih lengkapnya, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alami. Sekarang mari kita masuk ke info pentingnya. Minum air putih di pagi hari adalah kebiasaan yang sering dianggap sangat baik untuk kesehatan. Banyak orang percaya bahwa kebiasaan ini dapat membersihkan tubuh dan memulai hari dengan segar. Namun, ada hal penting yang perlu diketahui. Bagi orang lanjut usia atau lansia, kebiasaan minum air putih di pagi hari ternyata bisa berbahaya jika dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan lansia saat minum air di pagi hari. Kesalahan-kesalahan ini justru dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan mereka. Memahami kesalahan ini adalah langkah awal untuk menjaga kesehatan lansia dengan lebih baik. Kesalahan pertama adalah minum air terlalu banyak dalam satu waktu. Banyak lansia berpikir bahwa semakin banyak air yang diminum, semakin baik. Mereka mungkin minum 1 gelas besar air atau bahkan lebih, langsung habis dalam beberapa tegukan saja. Ini adalah kebiasaan yang perlu diwaspadai. Secara ilmiah, tubuh lansia memiliki beberapa perbedaan dibanding tubuh orang yang lebih muda. Salah satu perbedaan penting adalah fungsi ginjal. Ginjal pada lansia cenderung bekerja tidak seefisien dulu. Ginjal bertanggung jawab untuk menyaring cairan dan menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Ketika seseorang minum air terlalu banyak dalam waktu singkat, ginjal harus bekerja sangat keras untuk memproses semua cairan itu. Bagi ginjal lansia yang mungkin sudah tidak seprima dulu, beban kerja yang mendadak ini bisa menjadi masalah. Ginjal mungkin kesulitan untuk membuang kelebihan air dengan cepat. Akibatnya, ada risiko terjadinya kondisi yang disebut hiponatremia. Hiponatremia adalah kondisi ketika kadar natrium dalam darah menjadi terlalu rendah. Natrium adalah elektrolit penting yang membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam dan di luar sel tubuh. Jika kadar natrium terlalu rendah, sel-sel tubuh bisa membengkak. Pembengkakan sel di otak bisa sangat berbahaya, menyebabkan gejala seperti sakit kepala, mual, kebingungan, kejang, dan bahkan koma. Selain itu, minum air terlalu banyak juga bisa membuat lansia merasa kembung dan tidak nyaman. Tekanan pada kandung kemih juga akan meningkat, menyebabkan keinginan untuk buang air kecil lebih sering. Bagi lansia, sering buang air kecil, terutama di malam hari, meningkatkan risiko jatuh saat pergi ke kamar mandi dalam keadaan gelap atau kurang waspada. Solusi untuk masalah ini adalah minum air secara bertahap dan dalam jumlah kecil. Jangan minum langsung 1 gelas besar. Sebaiknya, minum air sedikit demi sedikit sepanjang pagi. Misalnya, minum beberapa tegukan setiap 15 atau 30 menit. Cara ini memberikan waktu bagi tubuh dan ginjal untuk memproses cairan dengan lebih baik. Dengan minum bertahap, tubuh dapat menyerap air dengan lebih efisien tanpa membebani sistem pencernaan atau ginjal secara berlebihan. Keseimbangan elektrolit tubuh juga akan lebih terjaga. Ada beberapa tips praktis yang bisa lansia lakukan untuk mengatasi kesalahan ini. Pertama, gunakan gelas yang lebih kecil dari biasanya. Gelas kecil akan membantu mengontrol jumlah air yang diminum dalam satu waktu. Misalnya, gunakan gelas berukuran 100 ml atau 150 ml daripada gelas berukuran 250 ml atau 300 ml. Kedua, jadwalkan waktu minum. Buat kebiasaan untuk minum beberapa tegukan air setiap kali melihat jam atau setelah melakukan aktivitas ringan. Misalnya, setelah bangun tidur, minum beberapa tegukan. Setelah berpakaian, minum beberapa tegukan lagi. Setelah sarapan, minum lagi. Ini akan membantu menyebarkan asupan air sepanjang pagi. Ketiga, siapkan botol air kecil di dekat tempat tidur atau di meja tempat lansia sering duduk. Dengan air yang mudah dijangkau, lansia akan lebih sering minum dalam jumlah kecil. Botol air kecil juga bisa menjadi pengingat visual untuk minum secara teratur. Keempat, perhatikan sinyal tubuh. Jika merasa haus, minum. Namun, jangan menunggu sampai sangat haus baru minum. Rasa haus yang sangat kuat sudah menjadi tanda bahwa tubuh sedikit kekurangan cairan. Minum secara teratur dalam jumlah kecil akan mencegah rasa haus berlebihan. Kelima, jika ada kekhawatiran tentang asupan cairan atau kondisi ginjal, bicarakan dengan dokter.
Dokter dapat memberikan saran yang lebih tepat sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing lansia. Dokter mungkin akan menyarankan jumlah air yang tepat untuk diminum setiap hari. Ingatlah, menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah hal yang sangat baik. Namun, cara yang tepat adalah kuncinya. Dengan minum air secara bertahap dan dalam jumlah kecil, lansia dapat memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh tanpa memberikan beban yang tidak perlu pada organ-organ penting seperti ginjal. Ini adalah bentuk perhatian dan kasih sayang terhadap tubuh sendiri. Setiap tegukan kecil air adalah langkah menuju kesehatan yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih nyaman. Perubahan kebiasaan yang sederhana ini dapat membawa dampak positif yang besar. Tubuh yang terhidrasi dengan baik akan merasa lebih energik dan siap menjalani hari. Kesalahan kedua adalah minum air yang terlalu dingin atau terlalu panas. Banyak orang suka minum air dingin segar di pagi hari, terutama saat cuaca panas. Ada juga yang suka minum air hangat atau panas, berpikir itu lebih menenangkan. Namun, bagi lansia, air dengan suhu ekstrim dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan. Secara ilmiah, tubuh lansia lebih sensitif terhadap perubahan suhu. Sistem pengaturan suhu tubuh lansia mungkin tidak bekerja seefisien dulu. Minum air yang terlalu dingin dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah di saluran pencernaan. Ini bisa memperlambat proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Bagi beberapa lansia, air dingin dapat memicu rasa tidak nyaman di perut atau bahkan kram. Selain itu, suhu dingin yang mendadak juga bisa memberikan kejutan pada sistem tubuh, terutama jika lansia memiliki kondisi jantung tertentu. Perubahan suhu yang ekstrim bisa memicu respons tubuh yang tidak diinginkan. Di sisi lain, minum air yang terlalu panas juga berbahaya. Air panas dapat membakar mulut, tenggorokan, dan kerongkongan. Lansia mungkin memiliki sensitivitas yang menurun terhadap suhu, sehingga mereka tidak menyadari bahwa air yang diminum terlalu panas sampai kerusakan terjadi. Pembakaran internal ini bisa menyebabkan rasa sakit yang parah, kesulitan menelan, dan bahkan luka pada jaringan. Selain itu, air yang terlalu panas juga bisa memicu respons tubuh yang tidak nyaman, seperti berkeringat berlebihan atau perasaan mual. Solusi terbaik untuk masalah ini adalah minum air dengan suhu ruangan atau sedikit hangat. Air bersuhu ruangan adalah air yang tidak dingin dan tidak panas. Suhu air ini paling sesuai dengan suhu tubuh internal. Air dengan suhu seperti ini tidak akan memberikan kejutan pada sistem tubuh dan tidak akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau luka bakar. Air yang sedikit hangat juga baik. Air hangat dapat membantu melancarkan pencernaan dan memberikan efek menenangkan pada tubuh tanpa risiko membakar. Ada beberapa tips praktis untuk memastikan lansia minum air dengan suhu yang tepat. Pertama, biasakan untuk menyimpan air minum di tempat yang bersuhu ruangan. Misalnya, siapkan botol air minum di meja samping tempat tidur atau di dapur. Biarkan semalaman agar suhunya stabil. Hindari menyimpan air di dalam kulkas atau memanaskannya hingga mendidih. Kedua, jika ingin minum air hangat, pastikan suhunya tidak terlalu panas. Cara terbaik adalah memanaskan air hingga hangat kuku, lalu biarkan sedikit mendingin sebelum diminum. Bisa juga dengan mencampurkan sedikit air dingin ke dalam air panas untuk mencapai suhu yang nyaman. Selalu uji suhu air dengan jari atau bibir sebelum diminum untuk memastikan tidak terlalu panas. Ketiga, hindari menambahkan es batu ke dalam minuman. Es batu akan membuat air menjadi terlalu dingin dan bisa menyebabkan masalah yang sudah dijelaskan. Jika ingin minuman yang sedikit dingin, biarkan air mendingin di kulkas sebentar, jangan sampai membeku. Keempat, gunakan termos untuk menjaga suhu air tetap stabil. Jika lansia suka minum air hangat, termos bisa menjaga air tetap hangat sepanjang pagi tanpa perlu memanaskan ulang berulang kali. Ini juga mengurangi risiko air menjadi terlalu panas atau terlalu dingin. Kelima, perhatikan reaksi tubuh setelah minum air. Jika merasa tidak nyaman setelah minum air dingin atau panas, segera ubah kebiasaan minum air dengan suhu ruangan atau hangat. Tubuh akan memberikan sinyal jika ada sesuatu yang tidak sesuai. Mencintai tubuh sendiri berarti memberikan apa yang terbaik untuk tubuh. Minum air dengan suhu yang nyaman adalah salah satu bentuk perhatian tersebut. Tubuh lansia membutuhkan kelembutan dan perhatian ekstra. Dengan memilih suhu air yang tepat, lansia dapat memastikan bahwa setiap tegukan air memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan risiko atau ketidaknyamanan. Kebiasaan sederhana ini akan membuat tubuh merasa lebih nyaman dan siap menghadapi aktivitas sehari-hari. Kesehatan yang baik adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten setiap hari.
Kesalahan ketiga adalah minum air saat terburu-buru atau dalam keadaan stres. Di pagi hari, banyak lansia mungkin memiliki rutinitas yang padat. Mereka mungkin terburu-buru untuk sarapan, minum obat, atau bersiap-siap untuk aktivitas. Dalam keadaan terburu-buru atau stres, mereka mungkin minum air dengan cepat, hampir seperti menenggak. Kebiasaan ini bisa sangat berbahaya. Secara ilmiah, ketika seseorang terburu-buru atau stres, tubuh berada dalam kondisi fight or flight. Sistem saraf simpatik menjadi aktif. Ini berarti tubuh mengalihkan energi untuk menghadapi ancaman yang dirasakan, bukan untuk fungsi pencernaan atau penyerapan yang optimal. Saat stres, produksi air liur bisa berkurang, sehingga tenggorokan terasa lebih kering. Minum dengan cepat dalam kondisi seperti ini meningkatkan risiko tersedak. Proses menelan adalah koordinasi yang kompleks antara otot-otot tenggorokan dan kerongkongan. Jika minum terlalu cepat, air bisa masuk ke saluran napas daripada saluran pencernaan. Ini disebut aspirasi. Aspirasi bisa sangat berbahaya bagi lansia karena dapat menyebabkan infeksi paru-paru, seperti pneumonia aspirasi yang bisa berakibat fatal. Selain itu, minum terburu-buru juga bisa membuat lansia tidak memperhatikan jumlah air yang diminum atau suhu airnya. Mereka mungkin tidak sadar sudah minum terlalu banyak atau airnya terlalu dingin. Kondisi stres juga bisa membuat otot-otot tubuh tegang, termasuk otot-otot di sekitar leher dan tenggorokan yang semakin meningkatkan risiko tersedak. Solusi untuk masalah ini adalah minum air secara perlahan dan dalam suasana yang tenang. Jadikan minum air di pagi hari sebagai ritual yang menenangkan, bukan tugas yang harus diselesaikan dengan cepat. Memberikan waktu yang cukup untuk setiap tegukan akan memastikan air masuk ke saluran yang benar dan tubuh dapat memprosesnya dengan baik. Suasana yang tenang juga akan membantu pikiran menjadi lebih rileks, sehingga tubuh bisa berfungsi optimal. Ada beberapa tips praktis untuk mengatasi kebiasaan minum air terburu-buru. Pertama, alokasikan waktu khusus untuk minum air di pagi hari. Jangan mencoba minum air di sela-sela aktivitas lain yang membuat terburu-buru. Misalnya, setelah bangun tidur dan sebelum memulai aktivitas lain, duduklah sebentar dan minum air secara perlahan. Kedua, duduklah saat minum. Berdiri sambil minum, apalagi dengan cepat, meningkatkan risiko tersedak. Duduk dengan posisi tegak akan membantu proses menelan menjadi lebih aman dan terkontrol. Ketiga, ambil napas dalam-dalam sebelum minum. Tarik napas perlahan melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini beberapa kali untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Setelah merasa lebih rileks, barulah minum air. Keempat, minum dalam tegukan kecil. Setiap kali minum, ambil tegukan kecil, lalu berhenti sejenak untuk menelan dengan sempurna. Jangan buru-buru mengambil tegukan berikutnya. Nikmati sensasi air yang mengalir di tenggorokan. Kelima, hindari minum air sambil berbicara atau melakukan aktivitas lain yang membutuhkan konsentrasi. Fokuskan perhatian sepenuhnya pada proses minum. Ini akan membantu mencegah tersedak dan memastikan air masuk ke saluran yang benar. Keenam, jika merasa cemas atau stres di pagi hari, coba lakukan aktivitas ringan yang menenangkan sebelum minum air. Misalnya, membaca buku sebentar, mendengarkan musik yang menenangkan, atau melihat pemandangan di luar jendela. Kondisi pikiran yang tenang akan membuat proses minum air menjadi lebih aman dan nyaman. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk merawat diri. Memberikan waktu dan perhatian penuh saat minum air adalah salah satu cara untuk menunjukkan kepedulian pada tubuh sendiri. Dengan minum air secara perlahan dan tenang, lansia tidak hanya mencegah risiko kesehatan, tetapi juga memberikan momen relaksasi di awal hari. Ini adalah investasi kecil untuk kesehatan jangka panjang dan kualitas hidup yang lebih baik. Tubuh yang tenang akan lebih mudah menyerap dan memanfaatkan setiap kebaikan dari air yang diminum. Kesalahan keempat adalah minum air putih saja tanpa mempertimbangkan kebutuhan elektrolit atau kondisi kesehatan khusus. Banyak lansia mungkin hanya minum air putih biasa di pagi hari. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa tubuh mereka, karena usia dan kondisi kesehatan tertentu, mungkin membutuhkan lebih dari sekadar air putih. Secara ilmiah, tubuh lansia seringkali memiliki kebutuhan nutrisi dan elektrolit yang berbeda. Elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida sangat penting untuk fungsi saraf, otot, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Beberapa kondisi kesehatan yang umum pada lansia, seperti penyakit jantung, ginjal, atau diabetes, serta penggunaan obat-obatan tertentu, dapat memengaruhi keseimbangan elektrolit. Misalnya,
Obat diuretik yang sering diresepkan untuk tekanan darah tinggi atau penyakit jantung dapat meningkatkan buang air kecil, yang bisa menyebabkan hilangnya elektrolit penting. Jika lansia hanya minum air putih dalam jumlah banyak, tanpa mengganti elektrolit yang hilang, ada risiko ketidakseimbangan elektrolit. Seperti yang sudah dijelaskan, hiponatremia, kadar natrium rendah, adalah salah satu risiko. Namun, ada juga risiko ketidakseimbangan elektrolit lainnya yang bisa memengaruhi fungsi jantung dan otot. Selain itu, beberapa lansia mungkin memiliki kesulitan menelan atau nafsu makan yang buruk, sehingga asupan nutrisi dan cairan mereka mungkin tidak cukup. Dalam kasus seperti ini, hanya minum air putih saja mungkin tidak memberikan hidrasi dan nutrisi yang optimal. Solusi untuk masalah ini adalah berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi mengenai kebutuhan cairan dan elektrolit spesifik. Jangan berasumsi bahwa air putih saja sudah cukup untuk semua kondisi. Penting untuk memahami bahwa kebutuhan hidrasi bisa berbeda antara satu lansia dengan lansia lainnya, tergantung pada kondisi kesehatan, tingkat aktivitas, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Dokter atau ahli gizi dapat memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi, termasuk apakah perlu menambahkan minuman elektrolit, jus buah alami, atau sup encer ke dalam asupan cairan harian. Ada beberapa tips praktis yang bisa lansia lakukan untuk mengatasi kesalahan ini. Pertama, jadwalkan kunjungan rutin ke dokter dan jangan ragu untuk bertanya tentang kebutuhan cairan dan elektrolit. Jelaskan semua obat yang sedang dikonsumsi dan kondisi kesehatan yang dimiliki. Dokter akan memberikan informasi yang paling akurat. Kedua, perhatikan warna urin. Urin yang berwarna kuning pucat atau jernih biasanya menunjukkan hidrasi yang baik. Jika urin berwarna kuning gelap, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan cairan dan mungkin membutuhkan lebih dari sekadar air putih. Namun, ini hanyalah indikator umum dan tidak menggantikan nasihat medis. Ketiga, jika dokter menyarankan, pertimbangkan untuk mengonsumsi minuman yang mengandung elektrolit, tetapi pastikan itu sesuai untuk lansia. Beberapa minuman olahraga mungkin terlalu tinggi gula atau natrium, jadi pilihlah yang diformulasikan khusus atau yang direkomendasikan dokter. Jus buah alami tanpa tambahan gula juga bisa menjadi pilihan yang baik karena mengandung vitamin dan beberapa elektrolit alami, tetapi harus diminum dalam jumlah sedang karena kandungan gulanya. Keempat, perhatikan tanda-tanda dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit. Tanda-tanda dehidrasi bisa berupa mulut kering, kulit kering, kelelahan, pusing, atau buang air kecil yang jarang. Tanda-tanda ketidakseimbangan elektrolit bisa lebih bervariasi, seperti kram otot, kelemahan, detak jantung tidak teratur, atau kebingungan. Jika mengalami gejala-gejala ini, segera cari bantuan medis. Kelima, diversifikasi asupan cairan jika diizinkan oleh dokter. Selain air putih, bisa juga minum teh herbal tanpa kafein, sup bening, atau air kelapa alami. Minuman-minuman ini bisa memberikan hidrasi tambahan dan sedikit nutrisi tanpa membebani tubuh. Namun, selalu pastikan pilihan minuman sesuai dengan kondisi kesehatan pribadi. Memahami kebutuhan unik tubuh sendiri adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan. Dengan berkomunikasi secara terbuka dengan profesional medis dan memperhatikan sinyal tubuh, lansia dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan hidrasi yang tepat dan seimbang. Ini adalah bentuk proaktif dalam menjaga kesehatan. Setiap pilihan yang tepat akan mendukung vitalitas dan kesejahteraan di usia senja. Tubuh yang terhidrasi dengan baik dan memiliki elektrolit yang seimbang akan berfungsi lebih optimal. Kesalahan kelima adalah minum air sesaat sebelum tidur siang atau tidur malam. Banyak lansia mungkin merasa haus di sore atau malam hari dan memutuskan untuk minum air putih tepat sebelum mereka tidur. Kebiasaan ini, meskipun terlihat tidak berbahaya, dapat mengganggu kualitas tidur dan meningkatkan risiko jatuh. Secara ilmiah, minum air terlalu dekat dengan waktu tidur, baik tidur siang maupun tidur malam, akan meningkatkan produksi urin. Kandung kemih akan terisi lebih cepat. Akibatnya, lansia akan terbangun di tengah malam untuk buang air kecil. Kondisi ini disebut nokturia. Nokturia adalah masalah umum pada lansia dan dapat menyebabkan beberapa masalah serius. Pertama, kualitas tidur akan terganggu. Tidur yang terputus-putus tidak memberikan istirahat yang cukup bagi tubuh dan pikiran. Kurang tidur dapat menyebabkan kelelahan di siang hari, penurunan konsentrasi, dan suasana hati yang buruk. Kedua, risiko jatuh meningkat. Ketika lansia terbangun di malam hari dan harus pergi ke kamar mandi dalam keadaan gelap atau setengah sadar, risiko tersandung, terpeleset, atau kehilangan keseimbangan menjadi sangat tinggi. Tulang lansia lebih rapuh.
sehingga jatuh bisa menyebabkan patah tulang yang serius dan membutuhkan waktu pemulihan yang lama. Ketiga, gangguan tidur yang kronis juga dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko berbagai penyakit. Solusi untuk masalah ini adalah mengatur waktu minum air. Pastikan asupan cairan utama dilakukan di pagi dan siang hari, dan kurangi minum air di sore hari, terutama 2-3 jam sebelum waktu tidur. Dengan cara ini, tubuh memiliki cukup waktu untuk memproses cairan sebelum tidur, sehingga kandung kemih tidak akan terlalu penuh di malam hari. Ada beberapa tips praktis yang bisa lansia lakukan untuk mengatasi kebiasaan ini. Pertama, jadwalkan asupan air di siang hari. Fokuskan untuk minum air yang cukup di pagi hari dan sepanjang siang. Misalnya, minum segelas air saat sarapan, segelas lagi di antara sarapan dan makan siang, segelas saat makan siang, dan segelas lagi di antara makan siang dan makan malam. Ini akan membantu memenuhi kebutuhan cairan harian sebelum sore tiba. Kedua, tetapkan batas waktu minum. Misalnya, tentukan bahwa tidak akan minum cairan apapun setelah pukul 6 sore atau 3 jam sebelum waktu tidur. Ini akan memberikan tubuh waktu yang cukup untuk memproses cairan dan membuang kelebihan air sebelum tidur. Ketiga, buang air kecil tepat sebelum tidur. Ini akan membantu mengosongkan kandung kemih dan mengurangi kemungkinan terbangun di tengah malam. Pastikan untuk pergi ke kamar mandi dengan tenang dan hati-hati. Keempat, jika merasa haus di malam hari, cobalah untuk minum hanya seteguk kecil air untuk membasahi mulut, bukan minum 1 gelas penuh. Kadang-kadang, cukup dengan membasahi bibir atau berkumur sedikit air sudah cukup untuk meredakan rasa haus. Kelima, perhatikan lingkungan tidur. Pastikan kamar tidur memiliki pencahayaan yang cukup redup jika perlu bangun di malam hari. Gunakan lampu tidur atau lampu sensor gerak untuk menerangi jalan ke kamar mandi. Singkirkan benda-benda yang bisa membuat tersandung di lantai. Ini akan membantu mengurangi risiko jatuh jika memang harus bangun. Keenam, jika nokturia menjadi masalah yang sangat mengganggu, bicarakan dengan dokter. Mungkin ada kondisi medis lain yang menyebabkannya, dan dokter dapat memberikan penanganan yang tepat. Tidur yang berkualitas adalah harta yang tak ternilai harganya. Dengan mengatur waktu minum air dengan bijak, lansia dapat melindungi kualitas tidur mereka dan mengurangi risiko yang tidak perlu. Ini adalah bentuk perhatian pada diri sendiri yang akan membuahkan hasil berupa energi yang lebih baik dan keamanan yang lebih terjamin. Setiap keputusan kecil untuk menjaga diri akan menciptakan fondasi kesehatan yang kuat. Hidrasi yang tepat pada waktu yang tepat adalah bagian penting dari rutinitas harian yang sehat. Secara keseluruhan, minum air putih di pagi hari memang baik, tetapi cara melakukannya sangat penting, terutama bagi lansia. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, seperti minum terlalu banyak sekaligus, minum air terlalu dingin atau panas, minum terburu-buru atau saat stres, hanya minum air putih tanpa mempertimbangkan kebutuhan elektrolit, dan minum air sesaat sebelum tidur, semuanya dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Penting untuk diingat bahwa tubuh lansia memiliki kebutuhan dan batasan yang berbeda dari tubuh orang yang lebih muda. Oleh karena itu, pendekatan terhadap hidrasi juga harus disesuaikan. Mari kita ulas kembali solusi dan tips praktis untuk setiap kesalahan. Untuk kesalahan minum terlalu banyak dalam satu waktu, solusinya adalah minum secara bertahap dan dalam jumlah kecil. Tipsnya adalah menggunakan gelas kecil, menjadwalkan waktu minum, menyiapkan botol air kecil, memperhatikan sinyal tubuh, dan berkonsultasi dengan dokter. Ini akan membantu ginjal bekerja lebih efisien dan menjaga keseimbangan elektrolit. Motivasi positifnya adalah setiap tegukan kecil adalah langkah menuju kesehatan yang lebih baik. Untuk kesalahan minum air yang terlalu dingin atau terlalu panas, solusinya adalah minum air dengan suhu ruangan atau sedikit hangat. Tipsnya adalah menyimpan air di suhu ruangan, menguji suhu air hangat, menghindari es batu, menggunakan termos, dan memperhatikan reaksi tubuh. Ini akan mencegah kejutan pada sistem tubuh dan luka bakar. Motivasi positifnya adalah memberikan kelembutan dan perhatian ekstra pada tubuh yang sensitif. Untuk kesalahan minum air saat terburu-buru atau dalam keadaan stres, solusinya adalah minum air secara perlahan dan dalam suasana yang tenang. Tipsnya adalah mengalokasikan waktu khusus, duduk saat minum, mengambil napas dalam-dalam, minum dalam tegukan kecil, fokus saat minum, dan menenangkan pikiran sebelum minum. Ini akan mengurangi risiko tersedak dan memastikan air masuk ke saluran yang benar. Motivasi positifnya adalah memberikan momen relaksasi di awal hari dan investasi kecil untuk kesehatan jangka panjang.
Untuk kesalahan minum air putih saja tanpa mempertimbangkan kebutuhan elektrolit atau kondisi kesehatan khusus, solusinya adalah berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi mengenai kebutuhan spesifik. Tipsnya adalah kunjungan rutin ke dokter, memperhatikan warna urin, mempertimbangkan minuman elektrolit jika disarankan, memperhatikan tanda-tanda dehidrasi, dan mendiversifikasi asupan cairan. Ini akan memastikan hidrasi yang tepat dan seimbang. Motivasi positifnya adalah memahami kebutuhan unik tubuh adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan. Untuk kesalahan minum air sesaat sebelum tidur siang atau tidur malam, solusinya adalah mengatur waktu minum air dengan mengurangi asupan di sore hari. Tipsnya adalah menjadwalkan asupan air di siang hari, menetapkan batas waktu minum, buang air kecil sebelum tidur, minum seteguk kecil jika haus di malam hari, dan memperhatikan lingkungan tidur. Ini akan melindungi kualitas tidur dan mengurangi risiko jatuh. Motivasi positifnya adalah tidur berkualitas, adalah harta tak ternilai dan menjaga keamanan diri. Setiap lansia memiliki perjalanan kesehatan yang unik. Oleh karena itu, penting untuk selalu mendengarkan tubuh sendiri dan tidak ragu untuk mencari nasihat dari profesional medis. Perubahan kecil dalam kebiasaan minum air di pagi hari dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup dan kesehatan secara keseluruhan. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari kebiasaan yang tepat. Dengan pengetahuan yang benar dan penerapan tips yang praktis, lansia dapat terus menikmati manfaat hidrasi yang optimal tanpa risiko yang tidak perlu. Masa tua adalah anugerah. Menikmati masa tua dengan tubuh yang sehat dan bugar adalah impian banyak orang. Hidrasi yang tepat adalah salah satu pilar penting untuk mencapai impian tersebut. Ini bukan tentang membatasi diri, melainkan tentang memilih yang terbaik untuk tubuh. Setiap tegukan air yang diminum dengan penuh kesadaran dan cara yang benar adalah investasi untuk hari esok yang lebih baik. Mari kita jadikan setiap pagi sebagai kesempatan untuk merawat tubuh dengan cara yang paling bijaksana. Dengan mengubah kebiasaan minum air yang salah menjadi kebiasaan yang benar, lansia dapat merasakan peningkatan energi, kenyamanan, dan keamanan. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap tubuh yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Ingatlah, kesehatan adalah perjalanan, bukan tujuan. Setiap langkah kecil, termasuk cara minum air, sangat berarti. Dukungan dari keluarga dan orang terdekat juga sangat penting. Bantu lansia untuk memahami informasi ini dan menerapkan tips-tips praktis. Ingatkan mereka dengan lembut dan berikan contoh yang baik. Bersama-sama, kita bisa memastikan bahwa lansia menjalani hari-hari mereka dengan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Hidup sehat di usia senja adalah pilihan yang dapat dicapai dengan informasi yang tepat dan tindakan yang konsisten. Air adalah kehidupan, dan dengan meminumnya secara bijak, kita memberikan kehidupan terbaik bagi tubuh kita. Jadi, mulai sekarang, mari perhatikan cara minum air di pagi hari, terutama bagi lansia yang kita cintai. Ini adalah langkah kecil dengan dampak besar. Mari kita jaga kesehatan bersama.